Rasulullah tersekar dihina. Pagi itu begitu sunyi, seakan langit menahan nafasnya. Takut merusak ketenangan sebuah majelis kecil yang dipenuhi cahaya iman. Di sana duduk Abu Bakar As-Siddiq, begitu dekat dengan manusia paling ia cintai lebih dari dirinya sendiri, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Dekat yang bahkan tanpa bicara pun hatinya sudah tenang, seakan dunia selesai di sana. Lalu, tanpa aba-aba, ketenangan itu dihancurkan oleh satu suara. Seorang laki-laki datang, langkahnya kasar dan lisannya lebih menyakitkan dari luka manapun. Cacian pertama jatuh. Kata-kata itu seperti batu dilempar tepat ke dalam hati. Semua bisa merasakannya, tapi Abu Bakar hanya diam. Bibirnya tersenyum, senyum yang dipaksakan, senyum yang seseorang sedang menahan runtuh, tapi tidak ingin terlihat lemah. Di sampingnya ada Rasulullah tersenyum. Cacian kedua datang, lebih parah, lebih kejam, seakan ingin memastikan hati itu benar-benar hancur. Abu Bakar masih diam, matanya mulai berat. Dadanya terasa sesak. Ia menelan sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa menyakitkan sampai ke dalam. Ia memilih diam meski hatinya hampir pecah, dan Rasulullah masih tersenyum, seolah ada yang turun yang tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasa oleh langit. Namun, pada cacian ketiga, kata-kata itu tidak lagi sekadar menyakitkan. Ia menghantam, mengoyak, menyentuh bagian paling rapuh dalam dirinya. Dan detik itu, kesabaran yang ia jaga sejak tadi runtuh. Abu Bakar membalas satu kalimat pendek, tapi cukup untuk membuat sesuatu di langit berubah. Tiba-tiba Rasulullah berdiri, tidak marah, tidak berkata apa-apa, hanya pergi, tanpa menoleh, tanpa salam. Langkah itu pelan, tapi terasa seperti membawa pergi sesuatu yang sangat berharga. Abu Bakar membeku, hatinya kosong, cacian yang tadi tiba-tiba terasa kecil. Yang terasa sekarang adalah kehilangan. Kehilangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia berlari dengan nafas yang bergetar, dengan hati yang mulai hancur. Ya Rasulullah, kenapa engkau pergi meninggalkanku? Suara itu lirih seperti seseorang yang takut tidak lagi dicintai. Rasulullah menatapnya. Tatapan itu lembut, tapi cukup meruntuhkan hati yang sudah rapuh. Rasulullah berkata, "Aku melihat malaikat turun di sekitarmu saat engkau diam." Air mata Abu Bakar jatuh. Dan ketika engkau tetap bersabar, mereka semakin banyak. Seakan langit tadi benar-benar memilih untuk menjaganya, memelukmu tanpa ia sadari. Tapi satu kata itu membuat dunia terasa berhenti. Saat engkau membalas, mereka pergi, dan yang datang adalah iblis. Suasana menjadi sunyi, hatinya jatuh, napasnya tercekat. Aku tidak bisa tinggal di tempat yang ada iblisnya, kata Rasulullah. Tidak ada jawaban karena semua sudah jelas. Yang hilang tadi bukan sekadar kesabaran, tapi malaikat yang tadi berdiri di sisinya, penjagaan langit yang sebentar. Mana malah nggak ada. Oh, penjaga langit yang ada di yang tadi melingkupinya. Kadang kita tidak sadar yang kita pertahankan saat membalas adalah ego. Setuju? Mm. Betul nggak sih Bu Ibu? Ketika kita membalas itu kan sebetulnya yang membalas itu adalah ego. Tapi yang Betul. kita lepaskan adalah penjagaan Allah. Kalau hari ini kamu sedang disakiti, dihina, diremehkan, dan hatimu sudah tidak kuat lagi menahan, coba ingat pelan-pelan cerita yang tadi. Mungkin saat kamu diam, ada malaikat yang sedang berdiri di depanmu. Ketika kamu bertambah sabar, semakin banyak malaikat yang datang menjagamu. Artinya, ketika kita, dan mungkin ada satu kalimat balasanmu cukup untuk membuat mereka berhenti. Akhirnya, menahan itu memang terasa seperti hancur. Tapi kehilangan penjagaan Allah jauh lebih menghancurkan. Masya Allah ya Bu Ibu, ini cerita luar biasa. Ini sebagai pengingat. Kita nggak pernah tahu apakah kita hari ini lagi di fase itu atau saudara kita atau bahkan mungkin teman kita. Hari ini kita disakiti, jangan pernah kita balas.
Karena apa? Ketika kita disakiti, kita tidak membalas dengan diam, datang satu malaikat. Ketika kita bersabar lagi, ketika terus dihina, datang beribu malaikat. Artinya, membalas itu hanya akan menghilangkan penjagaannya Allah. Ini Masya Allah ya Bu, karena kenapa saya sekarang materinya juga tentang masalah keikhlasan. Qadarullah saya mengambil dari peristiwa yang sedang terjadi. Kali aja apapun yang sedang saya alami ini bisa menjadi pembelajaran juga buat ibu-ibu di sini. Atau bahkan kita bisa sharing untuk saudara kita atau teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biasa ya Bu kita bacakan, kita sharing-sharing aja. Sebelumnya gimana kabarnya Bu Ibu? Alhamdulillah, cinta, cinta Cinta Rasul. Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran. Bahagia. Bahagia. Allahu Masya Allah. Akbar. Allah Akbar. Afirmasinya begitu luar biasa. Kita bacakan tentang sakit fisik disebabkan tubuh non-fisik. Kenapa saya ngambil tema ini? Karena memang kodarullah kakak, ibu-ibu yang lain bahwa suami saya sudah mau 2 bulan lebih itu adalah matanya sebelah kanan tidak melihat kak. Dan ketika Astagfirullahaladzim. dicek itu katanya, berarti ini udah yang kedua ya Kak, prasetruk yang kedua. Yang pertama itu dulu ada satu titik di bagian otak sebelah kanan, karena otak kanan untuk menggerakkan badan yang kiri, otak kiri untuk menggerakkan badan yang kanan. Itu sistem kerja otak ya. Insya Allah next kita akan bahas lagi ya Kak. Kita nanti insya Allah istiqomah per setiap minggu biar tidak berjeda materinya. Kita belajar tentang anatomi tubuh, kita belajar tentang keamazingan yang Allah titipkan lewat otak. Insya Allah. Apa yang terjadi dengan suami saya? Ketika dicek itu kolesterolnya tidak terlalu tinggi, darah tingginya juga tidak terlalu tinggi, tapi batang otaknya kakak full penyumbatan. Kebayang nggak sama kakak? Jadi matanya tidak bermasalah, tapi saraf mata yang dari otak untuk nyambung ke matanya itu tersumbat. Kalau kita bilang, ketika misalkan kita dicek kolesterolnya tinggi, pasti yang pertama jadi tersangka adalah makanan. Pasti si lemak yang jadi masalah. Apa yang jadi korban. Betul, Bu? Bakso yang jadi korban. Gitu kan. Nah, mungkin ini kita bacain. Sakit fisik itu sebetulnya gara-gara ada yang sakit di tubuh yang non-fisik. Apa aja sih? Non-fisik itu ada yang tahu nggak, Bu? Coba. Kalau selama ini kan ketika kita berobat ke dokter, yang diobati fisiknya atau psikisnya? Fisiknya. Fisiknya. Berarti psikisnya kan nggak disentuh kan kalau sama dokter? Ya. Iya. Nah, ada yang tahu nggak ada 4 tubuh non fisik? Apa aja coba Bu? 4 tubuh non fisik. Tubuh apa aja Bu? Pikiran, Betul. Apalagi? hati, Ya, eh, habis pikiran, hati, perasaan hati. Apalagi ya? hati. Ya. Nah, itu pikiran dan perasaan itu adalah kalau di bahasa di kajian psikologi tasawuf itu adalah yang pertama itu adalah tubuh spiritual. Yang Hmm. kedua tubuh intuisi. Nah, hatinya itu adalah apa? Tubuh mental. Pikirannya apa? Tubuh energi. Jadi ada 4 tubuh ya, Bu. Yang jarang orang untuk menyembuhkan di 4 tubuh ini. Karena ketika sakit yang ibu-ibu lebih fokuskan fisiknya atau psikisnya? Fis- Lebih Fisik. ke fisik ya, Bu. Ketika kita flu, kita nyalahinnya ke siapa, Bu? Apakah karena kehujanan kah, telat makan kah, atau teman kita kemarin barengan flu? Paling sederhana aja ketika kita sakit flu, yang disalahin siapa, Bu? Hujan. Cuaca. Hujan, cuaca.
Terus Ja, karena abang dengan temennya kemarin flu, akhirnya dari abang tepalah ke kakak orang lain Waduh. ya yang jadi korban. Padahal apa? Bu? Virus penyakit ini tiap hari juga ada, Bu, di udara itu. Kenapa kita nggak kena? Karena mungkin daya tahan tubuh kita ini memang kuat. Karena ketika kita marah 1 menit, masih ingat? Marah satu Ya. menit itu menghilangkan daya tahan tubuh kita berapa, Bu? 6 jam. hmm, Jadi bisa jadi ketika hari ini kita flu, kita itu dalam lagi mode marah, Bu. Daya tahan tubuh kita lagi turun. Akhirnya ketika lewatlah virus flu, akhirnya kita kena. hmm, Kalau kita mah selama ini kan lebih ke fisik ya, Bu. Lebih nyalahin makanan, cuaca, itu kan nggak salah apa-apa. Kalau misalkan salah dari makanan cuaca, kenapa tidak semua orang seluruh dunia flu? Kan enggak gitu kan. Ya, artinya ketika kemarin aja contoh kecil, ketika wabah. Wabah apa tuh, Bu, kemarin COVID? Semua kena nggak, Bu? Kena corona. Nggak. Ada yang kena, ada yang enggak. Dia enggak. Karena yang terekspos itu seolah-olah lebih banyak. Padahal kan justru lebih banyak yang nggak kena juga, Bu. Misalkan saya di satu komplek. Yang kena itu kalau nggak salah malah dua keluarga. Yang selebihnya kan nggak kena. Artinya apa? Ketika apapun virus yang terjadi di luar sana, kalau daya tahan tubuh kitanya bagus, empat tubuh ini adalah bagus, kita nggak akan kena. Gitu loh. Jadi tergantung dari daya tahan tubuh. Dan daya tahan tubuh itu dari makanan itu ternyata, Bu, ada yang bilang 30%. Dan ada yang lebih ekstrim lagi bahwa faktor makanan itu hanya 10%. Selebihnya dari faktor psikis. Dari mana faktor psikis itu adalah dari alam bawah sadar. Kakak, ibu-ibu, apa yang saya alami ini semakin saya bertambah tentang keilmuan. Yang terjadi dengan kolesterol tinggi, pertama bukan makanan. Kalau di kajian spiritual, kalau dokter selalu bilang bahwa itu adalah makanan. Ternyata ketika apa tuh kolesterol tinggi itu berefek dari livernya yang rusak, Bu. Liver rusak kenapa, Bu? Karena ada dari pikiran yang dipendam. Kebayang nggak, Kakak? Dan satu kalimat yang apa tuh ketika saya ikutan terapi. Coba deh teh, tanya ke suaminya. Kali aja ada sesuatu emosi yang dia pendam. Kebayang, Bu Ibu, saya bukan untuk menjelekkan, tapi ini bagian dari pembelajaran. Betapa ketika kita menyimpan satu trauma kecil, menyimpan inner child terluka, dan tidak pernah diregulasi atau divalidasi atau diungkapkan, itu menjadi simpanan emosi negatif di setiap sel tubuh kita. Kolesterolnya nggak tinggi loh, Bu. Darahnya juga 14 tapi sampai bisa berefek tidak bisa melihat. Kebayang nggak, Kak, ketika yang kemarin itu dicek, batang otaknya itu full, Kak, penyumbatan. Dan bisa melihat lagi dan enggaknya ini 50-50. Luar biasa ya, Kak. Tidak hmm, ada sesuatu yang kebetulan, kalaupun hari ini kita berkumpul di sini, ini tidak semata untuk kebetulan. Bisa jadi ibu-ibu itu adalah wasilah untuk bisa berbagi dengan saudaranya. Atau mungkin ada anak kita, atau misalkan tetangga kita, naudzubillah jangan sampai terjadi apapun yang saya alami. Nah, sakit fisik kenapa disebabkan 4 dari tubuh non fisik ini? Nah, 4 tubuh ini ketika sakit, nah 4 tubuh ini ketika sakit, pasti yang harus menerima akibat dari sakitnya ini adalah tubuh fisik. Jadi tubuh fisik ini efek dari akibat sakitnya 4 tubuh non fisik ini. Mentalnya lagi nggak bagus, energinya lagi rendah. Ibu, kenapa dalam Islam tidak boleh marah? Kenapa dalam Islam itu harus memaafkan? Karena apa? Karena di sini itu ada tubuh energi. Contoh paling sederhana, misalkan Bu Weni. Bu Weni kemarin itu habis ketemu dengan temen yang banyaknya tuh adalah ngeluh aja terus. Yang dirasa tiba-tiba Bu Weni itu pulang ke rumah, perasaan aku nggak bikin kerja fisik, tapi kenapa aku capek? Pernah nggak di fase itu? Atau kita habis dari rumah sakit, kok tiba-tiba kayaknya aku lelah deh gitu. Bangun tidur nggak nyaman. Pernah nggak? pernah. Pernah. Dan kita nggak pernah sadar bahwa di sana sudah terjadi pertukaran energi.
Kenapa kayak kita ke pasar, jangan terlalu lama. Ketika kita ke rumah sakit, bukan sekedar di sana sumber penyakit aja, bukan, Bu. Tapi di sana itu banyak energi-energi yang rendah, low vibration. Artinya apa? Orang sakit itu kan dalam hatinya putus asa. Betul nggak, Bu? Ada yang lagi kecewa. Di rumah sakit itu kan kayak gitu, Bu, energinya. Kebingungan untuk bayar. Betul, Bu? Ya, Betul. Tuh, ya, ya. ketika kita yang sehat nih, sehat secara apa fisik dan mental, datang ke rumah sakit otomatis apa? Karena pertukaran energi itu seperti hukum air, Bu. Dari yang tinggi ke yang rendah. Kita energinya full ketika ketemu orang-orang yang lagi mengeluh, energi kita yang terkuras. Makanya timbul Hmm. capek. Kan katanya apa tempat paling kotor itu adalah pasar. Kotor di sini itu kan Bu bukan sekadar kotor becek dan segala macam, tapi ada energi-energi persaingan di pasar. Ada nggak Bu satu jongkok ini dengan ingin saling ngomongin, saling banting harga? Itu nyedot energi kita lah Bu. Makanya empat tubuh ini selalu harus diperhatikan. Tubuh spiritual, intuisi, mental, dan energi. Kadang kita pernah di satu fase, kayaknya aku ini gak enak loh. Ragu-ragu. Tapi kita paksain. Akhirnya kan terjadi sesuatu. Nah, kadang semakin kita sering mengabaikan intuisi, ini akan terkikis Bu, hilang. Ini hati-hati. Nah, hanya menerima akibat dari semuanya. Lalu kita makan obat secara kimiawi, apakah menyembuhkan fisik kita? Kalau kita minum obat, apakah menyembuhkan sakitnya, Bu? Halo, kalau kita minum obat, apakah menyembuhkan sakitnya? Belum tentu juga. Belum Ah, tentu juga. Betul. Kalau di kemarin itu malah bilangnya tidak, tapi hanya menghilangkan rasa sakit sesaat. hmm. Tapi akarnya kan nggak pernah diurus. Artinya rumah sakit tidak mengurus tubuh spiritual, intuisi, mental, dan energi. Rumah sakit itu hanya fokus pada tubuh fisik. Karena artinya apa, Bu? Hati-hatinya. Masalah fisik atau realitas fisik itu bukan fenomena fisik, Bu. Sebetulnya masalah fisik ini adalah fenomena non-fisik. Makanya kan ada Hmm. istilah, kemarin kan makan ini, akhirnya sakit lagi, gitu kan. Pernah nggak kita kayak gitu? Makanya deh jangan dulu makan es. Jadi ada sakit lagi. Padahal bukan makan esnya, Bu, tapi akar masalah sakitnya ini. Karena misalkan kayak gini, kenapa sih anak-anak itu bisa sakit? Sebetulnya anak-anak sakit itu bergantung dari mental ibunya juga, Bu. Next kita akan bahas bagaimana antara hubungan ibu dengan anak kita itu. Karena tubuh itu dibagi dua ya, Bu. Tubuh yang apa seluler dan tubuh bioplasmik. Kalau seluler itu kan kayak badan kita nih, mata, tangan, ujung kaki, ujung rambut itu yang terlihat indrawi itu tubuh seluler. Tapi kalau tubuh yang bioplastiknya itu adalah yang tadi Bu, yang tidak terlihat. Mental, intuisi, spiritual kan nggak kelihatan. Hanya kelihatannya dari apa Bu? Kadang kan kita pernah ya kan ketemu seseorang ternyata kan orang alim banget. Kan kelihatannya itu sederhana banget gitu loh. Jadi hanya akan bisa terlihatnya itu ketika apa Bu? Dari bahasa tubuhnya, body language-nya. Gitu kan. Jadi spiritual itu tidak akan terlihat langsung sekali. Ini orang spiritual, tidak akan langsung kelihatan sekali, Bu. Tapi dilihatnya itu adalah dari perilaku sehari-harinya. Itu baru kelihatan tubuh spiritual. Nah, terus bagaimana sih kalau misalkan kita ingin membersihkan dari cara non-fisik ini, selalu berakar lagi dari trauma, dari sakit psikis kita, dari inner child. Makanya penting banget kita selalu mendownload alam bawah sadar lagi. Redesigning the brain. Desain ulang otak alam bawah sadar kita. Karena semula 90% itu dari sana. Itu luar biasa ya, Bu. Nah, bagaimana caranya biar kita itu ada di level untuk sehat secara non-fisik? Harus bersihkan jiwa. Cara membersihkan jiwa, next di materi yang sebelumnya mungkin ada yang bisa bantu, Bu Ibu. Dengan cara apa sih cara kita membersihkan jiwa? Istighfar apa ya? Istighfar, ya. Cara Terus grounding. Oh ya, grounding. grounding ya. Ya. Grounding itu kan 4 media ya, Bu. Tanah, pasir, mungkin ada yang baru, apa, rumput dan
tanah, pasir, rumput, dan batu. Nah, mandi juga itu grounding loh, Bu. Mendengarkan air mancur juga itu grounding. Jadi grounding itu ketika kita menghubungkan tubuh kita dengan alam, atau misalkan kita memeluk pohon, kita nggak bisa buka sepatu karena aurat. Ketika di taman ada pohon yang sangat tua, Ibu kalau dulu makan kayak gini, jangan deketi pohon tua. Banyak setannya, banyak jurignya. Benar nggak, Bu? Sekarang dibalik ya, Bu. Karena udah ada ilmiahnya. Justru semakin pohonnya terlihat tua, tinggi, besar, semakin kita harus peluk, Bu. Kenapa? Karena akarnya nyampe ke dalamnya luar biasa. Energi negatif kita, traumatik kita, justru tersedotnya lebih mudah sama yang kita meluk pohon. Kita nggak bisa buka sepatu. Ada pohon kecil pun kita pegang, itu kita grounding. Tapi selalu niatan ya Bu, Bismillah. Wasilah dengan saya menghubungkan dengan alam, energi negatif di tubuh saya itu melebur. Gitu. Jadi ini penting banget. Terus bagaimana cara membersihkan jiwa? Gampang Bu, analogi paling sederhana. Coba ingat ketika Bapak, Ibu-ibu ketika lahir ke dunia kan nggak bawa apa-apa. Apa yang terjadi dengan diri kita? Waktu kecil kita damai nggak Bu? Damai. Damai. Tapi ketika kita sudah punya pasangan, nggak salah loh Bu, punya suami nggak salah, punya istri juga nggak salah. Yang akan jadi masalah itu ketika kita punya pasangan, kita punya rasa keterikatan kepemilikan. Efek psikologisnya apa? Ketika kita merasa memiliki suami, akhirnya kita takut kehilangan. Kita timbul rasa cemburu. Jadi artinya, kenapa ada sakit yang di fisik, sakit jadi berefek dari non fisik ini? Rasa kepemilikan, Bu. Kuncinya tuh dari rasa kepemilikan. Contoh paling sederhana aja. Ibu cemas nggak pernah terhadap anak-anak kita? Iya. Iya. Kenapa cemas? Kalau Karena kalau dibahas, kenapa cemas? Karena rasa kepemilikan kita yang tinggi, Bu. Next kita akan bahas ya, Bu, karena itu bukunya tuh hampir 2 lembar ya, Kak. Itu luar biasa banget. Sakitnya fisik kita itu dari non fisik dan dimulai dari rasa kepemilikan. Ini poin yang pertama itu rasa kepemilikan yang tinggi. Itu jadi timbul was-was, timbul khawatir. Ketika sudah timbul was-was dan khawatir, Bu, logika jadi nggak ada. Padahal ketika sebentar, aduh catatannya gimana ya? Kakak pernah mencatat nggak Kak, tentang efek dari yang cemas yang berlebihan itu? kayaknya belum deh. Oh, belum ya? Oh, Belum di ya, rumah. belum dapat ya. Contoh paling sederhana aja, Bu. Beberapa trauma yang tersimpan di dalam tubuh dan alasannya kenapa. Mungkin kita bisa jadi ya, Bu. Hari ini tuh kita tuh nggak enak di kepala atau dasar tengkorak. Nah, ini kita bahas banyak banget Bu penyakit-penyakit yang berefek dari pikiran. Yang pertama dari kepala dan dasar tengkorak. Itu kenapa? Kelebihan beban mental. Terlalu banyak berpikir yang menyebabkan seringnya sakit kepala atau migrain. Jadi migrain itu fisiknya, mentalnya itu terlalu banyak berpikir. Yang kedua itu adalah ketegangan rahang. Pernah nggak melihat orang yang sering menggertakkan gigi kayak gini nih? Nah, kayak gitu berbunyi. Pernah nggak Bu yang tidurnya kayak gitu? Pernah. Pernah ya. Ternyata apa, Bu? Orang yang itu kan refleks, Bu. Dia juga kadang nggak sadar. Kemarahan atau frustasi tidak mampu mengungkapkan perasaan yang sedang dirasakan. Itu berefek, Bu. Seperti halnya yang terjadi juga dengan, saya pernah dulu psikomatis ya, Bu. Dua payudara saya itu sudah bernanah. Dan itu ternyata dari kesedihan yang mendalam, Bu. Jadi waktu itu yang harusnya memang dioperasi diangkat. Enggak, Bu. Cukup dengan kita memainkan mindset kita. Alhamdulillah yang harusnya diangkat dua-duanya. Cukup dengan kita tahu akar masalahnya di mana. Saya dulu sering memendam kesedihan, Bu. Iya. Ini sangat tidak boleh, ini sangat berefek, Bu. Kanker itu dari mana coba, Bu? Ada yang tahu kanker itu dari mana? Dari emosi yang dipendam.
Terutama emosi ke siapa, Bu? Ke orang tua sama pasangan. Ini berefeknya sangat luar biasa, Bu, ke kanker itu. Ini hati-hati. Nah, bahu dan leher itu adalah stres jangka panjang, terlalu banyak tanggung jawab. Contoh paling sederhana, Bu, ketika ibu ke dokter, selalu dibilang nggak sama dokter, jangan stres katanya, Iya. relax aja gitu. Sebetulnya kadang dokter juga suka ke sana, tapi nggak dibahas terlalu panjang kan, lebih ke fisiknya kan kalau dokter itu ya. Nah, jadi setiap kali dokter bilang jangan stres, justru akar masalahnya tuh di sana. Kita tuh nggak rileks, kita tuh tegang. Kenapa sih misalkan kita penting banget untuk apa tuh untuk rileks, kita harus berdamai dengan diri kita. Karena kekuatan pikiran terhadap sel tubuh dan kesehatan itu begitu luar biasa, Bu. Kita punya 100 triliun sel dalam tubuh. Dan itu diperintah oleh tadi, Bu, pikiran, perasaan, dan keyakinan, yang empat tubuh tadi. Nah, yang memerintah sel tubuh itu misalkan yang memerintahnya negatif terus, perasaan dan keyakinannya negatif terus, otomatis sel itu akan mengikuti perintah dari pikiran, perasaan, dan keyakinan. Makanya hati-hati, Bu. Ketika kita bilang ke anak kita kayak gini, Ade mah dah emang gitu terus deh, kenapa sih Ade nggak nurut terus? Hati-hati loh, Bu. Ketika diucapkannya sama ibunya, itu sama aja dengan kita memerintahkan sel tubuh anak kita untuk gitu-gitu terus nggak berubah. Ini penting banget ya, Bu. Karena apa? Setiap ucapan ibu diterima anak selalu 3 kali lipat. Ibunya marah, anak merasakan marah kita 3 kali lipat. Ibunya kecewa, anak merasa kecewa ke kita 3 kali lipat. Jadi di sini itu, Bu, yang perlu diperbaiki itu bukan anaknya. Karena Adi Hidayat pernah bilang, orang tua yang merubah dirinya lebih baik, itu percikan keberkahannya akan selalu sampai pada anak dan keturunannya. Jadi gampang katanya, Bu, kalau ingin anak soleh dan soleha itu orang tua dulu memperbaiki diri. Kalau orang tuanya sudah baik dan konsisten ibadahnya, pilih saja katanya, Bu, apakah mau menggunakan amalan puasa, atau misalkan tahajud malamnya yang bagus, atau ngaji Al-Qur'annya yang terus diperbaiki seperti yang sekarang di kakak ikut kelas, itu kalau kita sudah punya amalan pokok yang standar, Bu, dan konsisten mengerjakannya, itu percikan kebahagiaan atau keberkahannya itu akan sampai ke anak. Dan ini rumus katanya, Bu. Makanya Dokter Aisyah Dahlan bilang di otak bagian tengah itu ada, di perempuan itu ada otak berkumpul, Bu. Makanya katanya yang berkholakoh itu adalah perempuan, yang nafakoh itu adalah laki-laki. Karena kita itu sebagai perempuan tuh senang berkumpul katanya, Bu. Makanya kita berkumpulnya tuh adalah di tempat yang bagus. Nah, kenapa misalkan kekuatan pikiran dan perasaan itu sampai 100% dirasakan oleh sel tubuh? Tubuh ini adalah alam yang sangat luas dan jantung itu adalah sebagai mataharinya. Sedangkan organ-organ tubuh kita ini adalah planet yang mengitari. Jadi kebayang ya, Bu, ketika misalkan apa yang terjadi dengan pikiran kita. Satu perasaan menimbulkan 1.000 pikiran nggak, Bu? Contoh kecil ketika ibu kecewa sama pasangan, pikiran kita kemana-mana nggak, Bu? Iya. Iya. Liatin nanti kalau pulang, nggak akan aku masakin. Wah, kebayang deh. Wah, kebayang. Satu perasaan loh, Bu. Bisa menimbulkan berapa pikiran. Nah, di sini penting bangetnya ketika seorang ibu selalu mengucapkan kata-kata baik. Karena apa? Karena yang terjadi di tubuh kita itu berapa persen, Bu? Bahwa tubuh kita itu cairannya itu berapa persen? Tubuh kita itu terdiri dari berapa persen cairan, Bu? Ada yang bilang 70% tubuh kita itu adalah cairan. Ada yang bilang 75. Next, kita sepakati misalkan di angka 7. Kenapa? Karena setiap yang kita ucapkan itu akan mempengaruhi struktur air dalam tubuh kita. Makan nasi dulu. Hati-hati ya, Bu. Hah? Misalkan kayak gini, kan ada istilah kenapa setiap kita minum itu kita harus berdoa. Karena ketika kita mendoakan, itu air yang struktur molekulnya tadinya berantakan, itu menjadi sistematis, Bu. Jadi kristal, jadi beraturan. Dan kita selalu bilang, Bu, kalau ketika kita habis berdoa, ketika sebelum kita minum, kita bilang bahwa sama air itu, kamu hebat, kamu luar biasa air. Yang terjadi ketika kita minum,
air itu nanti akan menstimulus di tubuh kita mana sih bagian-bagian yang memang perlu dikeluarkan, Bu. Kita tuh jangan pernah meremehkan air karena tubuh kita itu adalah 75% itu adalah air. Nah, emosi manusia itu dapat mengubah struktur air dalam tubuh. Oleh karena itu, maka struktur air dalam tubuh ini sangat dipengaruhi oleh emosi. Otomatis yang kita minum atau kita mau memasukkan air ke dalam tubuh, coba doakan dulu air itu. Sapa dulu air itu, "Hei air, makhluk Allah yang sangat luar biasa, kamu hebat." Kita sapa, karena itu kan hamba Allah, Bu. Justru lewat wasilah air itu, kita ingin membersihkan racun-racun dalam tubuh kita. Jadi kalau kita mah selama ini minum teh, ya Allah, apa tuh lebih kayak ke, aduh haus gitu ya, tapi nggak pernah disapa gitu loh. Padahal kan air itu katanya harus diajak ngobrol. Nasi aja harus diajak ngobrol. Air aja sebelum mandi, itu aja harus kita ajak ngobrol. Makanya kenapa orang yang anxiety, Kak, orang gila, yang pertama itu kan coba lihat kalau metode pengobatan orang sakit itu diguyur air. Pernah lihat nggak? Dimandiin. Apa yang terjadi, Bu, ketika kita mandi dan kita apalagi kita diajak bicara itu airnya. Sinap-sinap di saraf otak kepala kita itu merilekan tubuh di bawah. Kita tuh jarang, Bu, kalau mandi itu hanya jadi sekedar mandi aja bahwa ini mah gerah gitu loh. Kita nggak pernah diajak bahwa setiap percikan air itu adalah mengaktifkan sinap-sinap saraf di otak kita. Makanya kalau misalkan kita mandi hanya gitu aja berasanya, ya itu tadi. Karena nggak pernah kita ajak ngobrol air juga. Bahwa air itu adalah media untuk pengobatan sakit psikis dan fisik kita. Fisiknya kita jadi segar, secara psikisnya adalah apa? Saraf-saraf di tubuh kita itu menjadi rileks. Nah, jadi sapa dulu air itu, bilang terima kasih, "Hai air, terima kasih, kamu hebat," gitu, "kamu luar biasa." Sehingga apa yang terjadi? Struktur molekul air itu berubah menjadi seperti kristal dan jadi teratur. Dan ini sudah dibuktikan sama Profesor Dr. Masaru Emoto. Ini orang Jepang ya, Bu. Sampai beliau itu masuk Islam. Itu luar biasa, Bu. Jadi ada air yang disumpah serapahin, terus air yang setiap pagi itu adalah apa tuh? Dia ucapkan terima kasih dan kamu hebat segala macam. Ketika diteliti, dipoto, Bu, itu yang air yang disumpah serapahin itu acak, Bu. Random. Sangat Hmm. luar biasa, tidak beraturan si struktur airnya. Tapi satu gelas ini yang sering dibilang terima kasih segala macam, ketika dipoto itu berbentuk kristal sangat indah. Hmm. Pertanyaannya, Bu, selama ini kita nyumpahin diri kita seperti apa? Aku mah gak bisa, dah. Aku mah memang delay. Sering nggak kita bilang kayak gitu ke diri kita? Hmm. Iya. Karena apa? Yang membuat takdir kita buruk itu adalah dari pikiran-pikiran kita, Bu. Makanya penting banget merilis apa yang disebut badan bioplastik. Jangan selalu membahas badan fisik, karena badan fisik ini rusak dan tidak rusak selalu berakar dari badan bioplasmik. Next, kita ingetin ya Kak, kalau misalkan minggu depannya kita bahas tentang badan bioplasmik. Apa sih yang terjadi ketika kita bilang ke anak kita, "Kamu bodoh"? Apalagi yang diucapkan ibu dibarengi dengan rasa, nyampe ke anak 100%, Bu. Hati-hati. Dan 3 kali lipat. Misalkan, atau udah ada mah bodoh gitu-gitu terus, itu sama aja dengan kita memerintahkan sel tubuhnya kayak gitu. Kenapa ya, Bu? Aku hari ini kan udah banyak berubah. Aku udah ikutan taklim. Kenapa anak aku masih belum mendengarkan aku? Bisa jadi di sel tubuhnya masih banyak kalimat-kalimat negatif yang dulu sering kita lakukan. Contoh, kita ngambil contoh ke Ibu Weni misalkan. Ibu Weni ketika hamil anak pertama dan kedua, waktu itu psikologis kita sama nggak atau beda? Aku hamil pertama tuh waktu itu punya kejadian traumatik ini. Atau misalkan anak pertama tuh aku lagi bagus-bagusnya usaha. Sama atau beda, Bu? Anak pertama atau kedua? Ketika Beda. hamil, beda. Dan itu mempengaruhi. Ada yang bilang bahwa anak itu lahir ke dunia itu suci katanya ya, Bu ya? Iya. Iya, kertas kosong katanya ya. Kalau anak dibilang suci ke dunia itu betul, Bu. Suci dari dosa itu betul.
Tapi kalau anak kertas kosong itu mustahil. Kenapa anak nggak bisa dibilang kertas kosong? Karena anak itu ketika lahir kakak ternyata dia sudah membawa DNA trauma dari ibunya. Dosanya yang suci, Bu. Tapi kalau neuron di otaknya itu udah nggak bersih. Karena apa, Bu? Setiap apa yang dipikirkan ibu, apa yang dilihat ibu, apa yang dilakukan ibu, neuron neuron di otak anak kita tersambung 100%, Bu. Makanya selalu ingat-ingat ya, Bu, kenapa misalkan hari ini kok anak kita emosian. Coba deh diingat yang paling pertama itu ketika anak kita dalam kandungan. Karena ada 7 fase perkembangan anak. Kita juga sebetulnya kan korban dari hormon kortisol ibu kita. Diakui atau enggak. Kok tiba-tiba aku sakit, aku tuh merasa selama aku misalkan balik itu aku sangat menjaga mental kita gitu kan atau segala macam. Tapi kita nggak pernah tahu. Makanya di sini perlu banget grounding. Perlu banget kita itu merilis emosi-emosi kita. Dengan bismillah air yang ada dalam tubuh itu dipengaruhi oleh emosi kita, kemarahan kita, kebencian kita, iri dengki kita, itu semua bisa dinormalkan kembali dengan doa, dengan air. Makanya sebelum kita minum itu harus berdoa. Ini sesuai dengan risetnya Profesor Dr. Masaru Emoto. Itu bisa menormalkan struktur air dalam tubuh yang diganggu oleh emosi-emosi kita. 75% tubuh kita itu adalah air dan emosi kita kalau tidak dikendalikan itu mempengaruhi struktur molekul air. Jadi kalau hari ini misalkan ibu-ibu sakit secara fisik, molekul air dalam tubuh kita yang jumlahnya 75% itu ya adalah lagi tidak bagus. Jadi penting banget ya, Bu. Dan emosi ini kalau tidak dikendalikan akan mempengaruhi struktur molekul air. Jadi bisa sangat berbahaya kalau struktur molekul airnya itu random, sangat acak dalam tubuh kita ini, itu akan mengganggu sistem kelistrikan kimiawi. Jadi nggak sederhana ya, Bu. Di dalam tubuh, otomatis kita akan sangat rentan terhadap penyakit. Jadi penting banget kita menjaga pikiran-pikiran kita sama aja dengan kita itu mempengaruhi struktur air dalam tubuh kita. Nah, terus kenapa misalkan seperti tadi saya ngambil contoh tentang kanker sangat berbahaya, itu dari menyimpan emosi paling dalam. Jujur aja saya punya teman, semua kanker Bu Eni itu ada. Kanker payudara, kanker tulang, kanker hati, kanker apapun semua kanker ada. Ketika saya sering banyak bertanya ke beliau, beliau bilang, aku nggak sadar ternyata ketika di hipno itu aku masih menyimpan kecewa sama orang tuaku. Kebayang nggak? Hmm. Ketika ditanya itu dia selalu bilang bahwa aku kecewa sama suamiku. Tapi ketika di hipno, dia bilang justru yang paling banyak itu Kak dari orang tua. Kebayang nggak Kak? Mungkin kakak kan udah tahu ya Kak. Gitu. Dan kalau setiap cerita alam sadarnya nih, kan aku bertanya itu ke alam sadar. Ketika kita ngobrol hari ini juga ini alam sadar. Selalu bilang bahwa aku tuh banyak kecewa sama pasangan. Tapi ketika di hipno, ternyata paling menyakitkan itu adalah dari orang tuanya. Dia tidak diberikan kebebasan untuk memilih sampai ke pasangan pun. Qadarullah emang sampai meninggal juga jodohnya adalah suaminya yang sekarang. Tapi ketika misalkan ke dalam kita menyampaikannya itu kadang anak itu tertekan, Bu. Jadi anak patuh itu bukan berarti bahwa anak itu kan hanya dua ya, Bu. Patuh anak itu hanya dua. Patuh karena cinta atau patuh karena takut. Namun menurut ke orang tua, sok nanti ada balasannya. Nah itu anak bisa jadi takut loh, Bu. Jadi kalau patuh karena cinta itu akan langgeng sampai kapanpun. Tapi kalau patuhnya karena takut, next dia akan berefek secara fisik. Atau dia nanti akan melawan. Kan hanya dua Bu patuh anak itu. Karena sejatinya kebahagiaan tertinggi dan penderitaan terbesar itu berasal dari keluarga. Faktor luar itu hanya faktor tambahan. Anak kita aja usia 7 tahun dibully itu kan faktor lukanya itu dari dalam. Kalau kita menyiapkan mental anak kita di luar, di dalamnya bagus, gak mungkin anak kita bisa terbuli. Jadi kalau anak kita dibully, itu pertanda bahwa berarti mental anak kita rendah. Artinya quality time dengan bapaknya itu kurang.
Ketika anak kita susah diomongin, hatinya keras, itu pertanda quality time dengan ibunya yang berkurang. Jadi beda ya, Bu. Kalau urusan mental itu kedekatan anak secara batin dengan bapak, kalau untuk urusan keras hati itu secara mental anak kurang quality time dengan ibunya. Karena cinta bapak menguatkan, cinta ibu menghangatkan. Jadi misalkan ini, anak-anak saya dua-duanya kena bully loh, Bu. Adik ketika SD, kakak SMP. Kenapa dibully? Karena dulu suami saya memang sibuk di kantor. Kakaknya, Jarang quality time dengan kalau bapaknya. kakaknya tiba-tiba disuruh Nah, kayak gitu. Jadi selalu apapun yang terjadi di luar sana, di luar diri kita itu adalah pesan cinta. Tuh anak kamu tuh dibully. Itu Allah lagi mengingatkan, ih kurang nih waktunya dengan bapaknya. Jadi setiap kejadian itu adalah takdir terbaik Allah. Itu cara Allah mengingatkan. Karena kan Allah nggak mungkin langsung ngobrol misalkan lewat atap ke kita, hei kamu salah di sini enggak. Justru anak-anak kita, pasangan kita, mereka itu adalah tukang pos, pembawa pesan. Jadi jangan dimarahi tukang posnya. Tapi apa sih notifnya gitu? Apa sih yang dibawa pesan dari tukang posnya? Oh, aku ternyata salah. Bu Weni hari ini misalkan Bu Weni itu merasa pingin pesan Magicom. Tiba-tiba dari JNE itu datangnya kipas angin. Jangan marahi JNE, coba koreksi. Kita dengan toko, dalam hal ini mah kita dengan Allah. Apa yang dipesannya? Kita niatnya pingin anaknya soleh, tapi yang dipesannya itu anak itu ada dimarah-marahin. Ibaratnya seperti itu. Jadi jangan pernah marahin ketika anak kita berperilaku buruk. Karena ketika ada satu perkara yang tidak bagus dari anak-anak kalian, itu cara Allah mengundang halus kita untuk berintrospeksi diri. Ketika anak-anak kita berperilaku di luar batas kemampuan kita, itu teguran keras untuk orang tuanya. Jadi, kenapa penting bangetnya bahwa kesehatan fisik berawal dari psikis? Yang pertama harus kita perbaiki itu adalah psikis kita. Selama ini kan kita ngaku-ngaku, aku tuh kurang gimana sih? Tapi kenapa ya aku sakit terus? Padahal ada banyak bagian di otak kita itu yang belum teriris. Kan kita nggak mungkin tidak semua orang itu punya kesempatan untuk dihipno gitu loh, Bu. Makanya di sini penting banget grounding. Cukup dengan 15 menit, tidak harus lama. Hubungkan kaki ibu dengan tanah. Niatin. Ketika kita grounding itu, kita lagi ngelepasin emosi yang kita nggak tahu, ibu, ketika kita misalkan dulu dalam kandungan, emosi orang tua kita, ibu kita seperti apa kan? Mending kalau orang tuanya masih ada, kita bisa merilis. Kalau orang tuanya udah nggak ada, atau takutnya kita malah menyinggung perasaan orang tua, cukup dengan grounding. Mandi garam, kita ditumpuk pakai pandan, nggak ditumbuk juga boleh, kita direbus. Itu penting ya, Bu. Itu bukan sederhana loh, Bu, efeknya. Ini udah dilakukan dengan teman aku ya, Bu, karena memang qadarullah beliau itu dikasih amanah sakit di payudara. Yang beliau rasakan itu ketika dihipno, katanya dia itu nggak tahu dihipnonya di Bandung atau di Jakarta. Ternyata dia masih menyimpan sakit hati ketika diludahin, Bu, usia 8 tahun loh, Bu. Dan dia tuh nggak pernah membicarakan itu selama ini. Karena pikir dia itu nggak jadi terluka. Ternyata waktu di usia 8 tahun itu sangat terluka buat dia, Bu. Dan itu tersimpan. Itu keamazingan kalau ibu-ibu punya tempat yang bisa menghipno. Nggak ada salahnya ibu dihipno dan direkam, minta direkam sama si penghipnonya. Apa sih yang terjadi dengan kita? Karena penghipno itu akan selalu bertanya tentang kejadian dulu gitu loh. Jadi sebelum kita tahu apa masalah anak-anak kita, coba deh kita rilis dulu diri kita. Next kapanpun, tubuh itu akan menagih. Apa yang sering kita ulang-ulang kesedihan, itu sama aja dengan merecall biar kejadian itu terus terulang. Ini penting banget ya tuh, begitu luar biasa ya, Bu. Apa yang terjadi dengan suami saya? Ternyata suami saya itu dapat luka pengabaian. Suami saya itu anak kedua dari 3 bersaudara. Anak kedua, kedua dari 3 bersaudara. Ibu mertuaku selalu bilang bahwa suamiku itu adalah orang paling sabar katanya, Bu. Ini hati-hati jangan terjebak ya, Bu. Ketika anak kita nggak protes, kelihatan selalu mengalah, bukan berarti anak-anak kita baik-baik saja. Kalau kita mah kan lebih fokus ke anak yang rewel ya, Bu. Hmm. Diakui atau enggak. Udah ada emang si Teteh mah atau si Aa mah emang sabar gitu. Itu hati-hati loh, Bu.
Justru anak yang nggak pernah protes, justru dia malah yang nggak sehat secara emosi. Itu kebalikan loh, Bu. Itu berlaku. Saya juga merasa anak saya yang pertama kan sabar. Saya lebih fokus ke adiknya. Akhirnya kan dia juga punya traumatik, Bu. Dia itu nggak diberikan ruang untuk ditanya apakah dia tuh tersinggung, apakah dia tuh nyaman ketika disuruh ngalah. Itu seperti itu, Bu. Dan terjadi dengan suami saya. Ketika misalkan suami saya ditanya, ternyata dia tuh sementara ibu saya cerita ke saya, cuma hanya AA katanya yang nggak pernah nyakitin nenek. Ama selalu ngerti nenek. Kebayang nggak, Bu? Dari versi ibunya, suami saya itu paling soleh. Tapi suami saya nyimpen gitu loh, Bu. Bisa dibedain nggak, Bu? Jadi inner child itu jiwa anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa. Dia akhirnya ketika saya ditanya, apa yang membuat ayah terluka? Kadang dulu katanya pernah, karena suami saya juga, apa bapak mertua saya juga sama di PLN ya. Ketika ada acara, kakaknya dibawa, dia ingat loh Bu, dan menceritakan sambil nangis loh. Karena usia suami saya itu sekarang 54. Karena saya lagi ditanya tuh alam bawah sadar sama saya. Dia ingat Bu perlakuan-perlakuan yang dulu tuh, eh, kenapa misalkan nggak bilang, sebetulnya kalau bilang mungkin ibunya akan ngasih karena kasihan gitu loh Bu. Jadi kita itu justru harus lebih aware malah ke anak yang nggak ngapa-ngapain Bu. Harus diberikan ruang. Ada tadi nyaman nggak? Kita ganti yuk deh misalkan dengan ini A atau B dengan C lah dengan pilihan-pilihan yang lain. Karena anak diam bukan berarti bahwa anak itu nggak nyimpen. Hati-hati banget, Bu. Jangan terjebak. Karena yang terjadi dengan suami saya itu ternyata dari sakit psikis dan berefek ke fisik. Next, kapanpun yang namanya emosi dipendam, itu akan ditagih sama tubuh kita. Gak ada penyakit yang ujug-ujug, gak ada, Bu. Semua penyakit itu berproses sampai ada di titik ini. Ketika kita sudah nggak bisa dinasehati pakai kata-kata, Allah akan menasehati kita pakai peristiwa. Untuk hari ini pun adalah cara Allah juga menegur pakai peristiwa untuk suami saya. Lepasin. Makanya saya coba untuk diislahin. Karena kan ibu mertua aku kan kaget ketika misalkan suami aku punya perasaan seperti ini. Karena dipikir ibu mertua tuh suami aku tuh ya nggak ada masalah gitu loh, Bu. Dan alhamdulillah tidak ada kata mustahil sekalipun kata Allah 50-50, kita harus selalu yakin ya Bu, Ibu. Ketika kita bilang sama penyakit kita ini mustahil sembuh, Allah punya cara yang jauh lebih mustahil lagi untuk menyembuhkan. Allah itu selalu ingin memperlihatkan keamazingan. Allah itu selalu ingin memperlihatkan mujizat. Jadi kalau saya percaya banget, yakin banget ketika apapun yang terjadi dengan suami saya lagi berusaha untuk meregulasi, memvalidasi emosinya dengan berislah diceritakan. Dan mertua saya itu kaget. Ibu mertua itu kaget. Ini kayak suka manggil Aing gitu kan. Ini ibu tuh nggak nyangka loh kalau Atu nyimpan kayak gini. Iya, tapi nggak salah juga karena A juga dulu nggak cerita gitu. Nah, ketika diceritakan ada keislahan, suami saya lega kok Bu. Suami saya lega banget loh Bu. Dan saya lakukan kemarin loh Bu, pas hari kurban banget. Ini bukan aib, ini bagian dari cara kita meregulasi atau memvalidasi emosi alam bawah sadar. Dan berefek ke suaminya, ke suami aku, dia jadi rileks katanya kayak ada separuh beban keluar. Karena dia nggak berani mengungkapkan. Karena selalu ada label dari ibunya. Agus mas sabar ya, Aa mas sabar ya. Dia nggak mau nih label yang bagus ini jadi rusak ketika dia protes. Tapi alam bawah sadarnya tetap aja dia ingin didengarkan gitu loh, Bu. Mungkin di sini juga sebagai ilmu dari penting buat saya gitu, Bu. Karena saya juga merasa bahwa anak pertama itu sering ngalah sama kakaknya. Atau mungkin bahkan dikondisikan harus ngalah sama saya. Akhirnya kejadian suami saya itu, akhirnya saya juga pun merilis ke anak saya. Jadi nggak ada takdir buruk, Bu. Semua takdir itu baik. Akhirnya kita belajar. Oh, ternyata ya yang kata kita dulu sederhana itu bisa berefek besar loh buat orang lain. Jadi jangan pernah menyepelekan satu peristiwa itu dari sudut pandang kita. Jangan anak yang harus memahami kita. Tapi kitalah yang harus memahami anak. Karena kita pernah di posisi anak. Kalau anak-anak kita kan belum di posisi orang tua. Jadi harusnya kita yang memang turun. Nah,
Kenapa misalkan dalam setiap kejadian, setiap peristiwa selalu berefek ke psikis? Karena ya itu tadi, Bu, setiap sel tubuh kita itu menyimpan memori. Contohlah teknonik. Teknonik coba bayangkan teknonik untuk ngiris apa itu jeruk nipis, dibelah dua, terus ditetesin ke lidah. Apa yang dirasakan sama teknonik? Asem, asem banget. Asem banget. Serasa ikut ngilu ya ke sini ya. Iya, Padahal kan hari ini teknonik nggak ngenetesin apa tuh lemon atau misalkan jeruk nipis, enggak kan? iya, iya. Kenapa sampai bisa tahu bahwa rasanya asam kecut sampai kita ikut ngerinding gitu? Kenapa seperti itu? Nggak tahu, kebayang aja. Atau pernah merasakan juga kan rasa jeruk nipis? Oh iya, 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 pernah Nah, ngerasain. karena kita pernah makan jeruk nipis, berarti sel tubuh kita nyimpan memori nggak? Iya, nyimpen Iya, memori. makanya kita nggak minum juga kita merasakan lagi kan? Hmm, iya, Nah, iya. sama sel tubuh kita juga, Bu. Ketika hari ini kita marah, ketika kita terus pendam, sel tubuh itu tersambung, Bu. Nyimpan kemarahan. Buktinya contoh kecil, kita menyimpan kemarahan sama suami kita. Tiba-tiba kita udah, ya udahlah, biarin. Mungkin nanti itu akan berubah. Tiba-tiba suami kita bikin lagi perilaku, bikin kita ke-trigger. Kita marahnya jadi besar nggak, Bu? Iya, iya, lebih Kenapa? membesar. Makin besar. Karena yang dulu disimpan, kan? Mhm, Hmm. iya, Aku tuh udah sabar loh. Dari dulu juga kamu kayak gini. Kita pernah nggak ngucap kayak gitu? pernah mungkin ya. Pernah. Misalkan kayak gini. Adek sama mama, adek tuh kemarin juga ngeberantakin loh. Dia sama mama tuh diberesin. Kok sekarang adek berantakin lagi gitu kan? Karena sama kita disimpan. Akhirnya ketika anak kita ngeberantakin sekali, kadang kita marahnya banyak gitu loh, Bu. Bisa meledak ya lama-lama. Bisa meledak. Dan apa yang terjadi dengan anak-anak dan pasangan kita tanpa disadari, sebetulnya kesalahan mereka hanya 1% untuk men-trigger masalah kita yang dulu ada 90%. Kebayang nggak, Bu? Anak-anak kita, pasangan kita itu hanya men-trigger aja, Bu. Kalau kali ini misalkan kita marah meledak, sebetulnya ada amarah itu yang dipendam dari alam bawah sadar 90%. Kepancing sama orang di luar itu hanya 10%. Next, kita akan bahas lagi. Mungkin Bu Weni baru kali ini ikutan ya. Iya, iya Bu. Ya, kita nanti akan bahas dirilis dari awal ya Bu, karena ini penting banget tentang merilis alam bawah sadar. Karena hari ini kita bicara itu ternyata hanya 10% loh Bu. Ngeresponnya itu adalah 90% itu dari alam bawah sadar. Next, kita akan bahas betapa pentingnya kita redesigning the brain. Desain ulang otak kita. Karena bisa jadi dulu itu ada kata-kata sumpah serapah dari ibu kita. Yang di downloadnya itu adalah banyak yang nggak bagusnya. Contoh sederhana. Kalau kita misalkan di neuron otaknya tersambungnya yang positif, ketika mendapat peristiwa yang buruk, kita cepat ngambil hikmahnya atau kita terima dulu buruknya. Jujur-jujuran. Misalkan suami kita nyakitin kita. Kita langsung ngambil hikmahnya atau kita terespon sama marahnya. Respon kayaknya. Terespon dulu sama marahnya ya. Nah, sebetulnya kalau hari ini Allah kirimkan aktor atau aktris yang lain yang membuat kita ke-trigger marah, sebetulnya mereka hanya dikirim Allah lagi ngasih tahu bahwa ada emosi yang besar di dalam tubuh kita yang belum dirilis. Kebayang nggak, Bu? Mungkin ibu-ibu masih agak bingung. Next kita akan diawali biar untuk mengingatkan juga bagaimana pentingnya kita merilis alam bawah sadar. Nggak apa-apa ya Kak, diulang-ulang karena ada bagian-bagian fat yang mungkin apa tuh yang sekedap 2 menit lagi yang hilang gitu. Jadi kita akan bahas lagi tentang alam bawah sadar. Kan nanti kita akan bahas juga tentang kanker ya Kak. Kan ini luar biasa banget tentang masalah Ya, siap. sering-seringlah kita melihat yang hijau-hijau. Ternyata ketika mata kita melihat pohon yang hijau, kita mematikan sel kanker. Jadi Ya. kalau kita ngantar anak hanya sekadar misalkan ke sekolah,
kita boleh kok selingi 1, 2, 3 menit itu untuk kita merenung sekadar melihat tanaman yang hijau. Karena ternyata itu amazing Kak, bisa membunuh sel kanker. Itu luar biasa karena ini kajiannya adalah kajian ilmiah. Mungkin untuk hari ini segitu aja dulu ya Kak, karena mau ada acara untuk sharing Siap, itunya. siap. Insya Allah kita akan bahas untuk selanjutnya. Mungkin sebagai penutup, kita tutup dengan sebentar. Ada kalimat yang bagus. Nah, menjadi baik relatif mudah. Cukup tidak mengganggu orang lain. Menjadi bermanfaat jauh lebih sulit karena harus menuntut ilmu, pengorbanan, dan keberanian melayani. Hidup yang bernilai bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi yang berguna bagi sesama. Insya Allah mungkin wasilah Zoom ini kita nanti akan belajar tentang masalah belahan otak. Kita nanti juga akan belajar tentang badan seluler dan badan bioplasmik. Kenapa kita akan selalu sering ulang? Biar kita kenal siapa diri kita. Semakin kita kenal siapa diri kita, kita semakin kenal siapa Tuhan kita. Ada efek psikologis. Setiap pembelajaran akan selalu ada manfaat secara psikis. Talbis iblis, iblis sangat senang melihat seorang hamba yang terus-menerus mengeluhkan takdirnya. Hati-hati. Ia akan membisikkan prasangka buruk tentang keadilan Allah, membuatmu merasa bahwa bebanmu yang paling berat dan bahwa Allah tidak lagi peduli. Iblis ingin hatimu kering dari rasa syukur dan justru dipenuhi dengan kebencian terhadap ketetapannya. Hingga akhirnya engkau berhenti berharap padanya. Jadi mungkin dengan taklim, dengan kita mempelajari bacaan Al-Quran itu juga cara Allah untuk menyelamatkan kita. Protesnya anak-anak kita, kecewanya suami kita, itu cara Allah lagi ngasih tahu ada ketidakadilan dari sikap kita terhadap mereka. Jangan pernah marahin siapa kurirnya, tapi terima pesan dari kurirnya apa, notisnya apa. Karena ketika perilaku buruk dari pasangan dan anak-anak kita, bahkan orang tua kita, itu cara Allah lagi mengingatkan ada sesuatu yang gak beres juga dari diri kita. Sejatinya, layar di luar itu adalah pantulan dari dunia kecilmu. Ketika kita memperbaiki dunia dalam kita, Allah akan memperbaiki dunia luarnya. Karena mereka itu adalah layar dari pantulan mental diri kita. Mungkin segitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, sekarang Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali dan sangat relate sekali dengan kehidupan kita, gitu ya. Bahkan tadi Mami Yeti bilang sejenak kita eh, lihat dulu yang hijau-hijau karena itu akan membunuh sel-sel kanker. Dan ini memang kalau di Singapura itu setiap apa namanya blok gitu ya, setiap blok perumahan itu pasti ada lahan hijaunya gitu Iya ya. Nah, betul. sayangnya kalau di Indonesia itu lahan itu teh udah langsung orang jualan gitu ya. Ya, Langsung ada betul. jualan cilok, segala Ya macam. betul betul. Kalau di sana nggak boleh gitu. Karena apa? Yaitu pertama tadi untuk membunuh sel kanker. Yang kedua, karena terbiasa dengan melihat yang kotak-kotak-kotak. Makanya kenapa banyak orang Singapura pakai kacamata waktu apa masih walaupun umurnya masih kecil-kecil gitu ya. Nah, karena Iya, itu dibiasakan ketika keluar dia jangan ngelihat bangunan yang kotak-kotak saja, tapi lihatlah yang hijau itu iya, gitu. Nah, itu betul. akan merelate mata gitu, apa namanya, menrefreshing mata kita, gitu ya. Selain untuk tadi membunuh kanker tadi, gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan di keseharian kita, gitu kan, apabila kita sendiri mau menghubungkannya dengan Allah, itu sebenarnya sangat berkaitan sekali ya, Mami Yati ya. Iya, Gitu ya, betul. begitupun juga dengan amarah kita, dengan rasa syukur kita, bahkan ketika kita bicara dengan air yang kita minum sekalipun, itu ternyata berhubungan sekali dengan kita.
gitu ya. Jadi mungkin supaya kita dengan setiap hari Sabtu ini kita dapat berkumpul terus gitu ya, mendapatkan ilmu juga. Semoga kita semakin sadar dengan diri kita. Jadi kita berperilaku ataupun berkehidupan itu dengan kesadaran kita. Bahkan Mami itu juga pernah menyampaikan bahwa senafas aja kita harus sadar gitu ya, bahwa kita harus bernafas dengan sadar. Jadi jangan cuma menghirup saja seperti itu gitu ya. Ya, jadi ternyata itu semuanya harus penuh dengan kesadaran. Semoga, bukan semoga, Bismillah ini menjadi wasilah kita untuk kita bisa bersyukur dengan Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita, juga kepada keluarga kita dan kehidupan kita. Ya, Amin kita ya tutup Rabbal dengan Alamin. tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Mami Yeti. Terima kasih juga semuanya yang sudah Sami-sami. hadir di sini. Terima Selamat kasih. beraktivitas di hari Sabtu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.